Pemirsa, 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cho Aceh telah memberi perhatian serius terhadap pelayanan di bidang kesehatan. Keseriusan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan untuk menciptakan standar pelayanan kesehatan yang ideal bagi masyarakat. Guna mendukung kebijakan ini, ia mengajak tenaga di bidang kesehatan, khususnya perawat, untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan. Empat tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cho Aceh telah memberi perhatian serius terhadap pelayanan di bidang kesehatan. Keseriusan itu tercermin dari berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan untuk menciptakan standar pelayanan kesehatan yang ideal bagi masyarakat. Guna mendukung kebijakan ini, ia mengajak tenaga di bidang kesehatan, khususnya perawat, meningkatkan kualitas dan kemampuan. Keseriusannya terhadap pembangunan bidang kesehatan berlanjut saat dirinya dipercaya menjadi orang nomor 1 di Bali. Bidang kesehatan menjadi salah satu program prioritas dalam penjabaran visi Nangun Satkertiloka Bali. Dalam pembangunan di bidang kesehatan, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini ingin mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Sistem pelayanan berjenjang yang diterapkan saat ini dinilainya belum pas karena terkesan menyusahkan masyarakat. Untuk membenahi sistem ini, ia menyarankan asesmen layanan menurut kebutuhan. Untuk itu, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait pembangunan bidang kesehatan, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan. Selain regulasi yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan, Gubernur jebolan ITB ini mengeluarkan Pergub Nomor 55 Tahun 2019 tentang pengobatan tradisional Bali belum terkelola dengan baik. Ia menyebut Bali memiliki sumber daya luar biasa dalam pengembangan kesehatan herbal. Saat ini, menurut Gubernur Koster, industri pengolahan obat tradisional Bali telah ada di 3 kabupaten, yaitu Karangasem, Bangli, dan Tabanan. Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini juga menyinggung pengembangan pusat layanan kesehatan berstandar internasional yang menjadi bagian penting dalam upaya memajukan industri pariwisata. Dalam melaksanakan berbagai program di bidang kesehatan, Pemprov Bali sangat membutuhkan dukungan dari tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, dan komponen terkait lainnya. Pencapaian pembangunan bidang kesehatan ditandai dengan percepatan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, peningkatan jangkauan jaminan kesehatan, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan layanan kesehatan. Selain layanan kesehatan konvensional, juga telah dilakukan terobosan inovatif dan visioner berupa program layanan kesehatan tradisional Bali dan pembangunan industri obat herbal berbasis kearifan lokal Bali. Selama 4 tahun memimpin Bali, izinkan Titiang menyampaikan pidato 4 tahun kepemimpinan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini disampaikan tidak bertepatan pada tanggal 5 September 2022 karena menyesuaikan dengan pelaksanaan acara groundbreaking pembangunan jalan tol Jagat-Keti Bali yang telah dilaksanakan tanggal 10 September 2022 yang lalu. Sesuai janji politik yang disampaikan pada saat kampanye, Titiang senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan arah kebijakan dan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 sebagai implementasi visi Nangun Satkertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama.
alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Visi Nangun Sadkerti Loka Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu prioritas 1, bidang pangan, sandang, dan papan. Prioritas 2, bidang kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pembangunan bidang kesehatan ditandai dengan percepatan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, peningkatan jangkauan jaminan kesehatan, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan layanan kesehatan. Selain layanan kesehatan konvensional, juga telah dilakukan terobosan inovatif dan visioner berupa program layanan kesehatan tradisional Bali dan pembangunan industri obat herbal berbasis kearifan lokal Bali. Salah seorang praktisi kecantikan tradisional dan kesehatan tradisional, Ida Ayu Komang Wisaka, mengapresiasi kebijakan Gubernur Koster dengan terobosan inovatif program layanan kesehatan tradisional. Di Bali sendiri banyak sekali kearifan lokal di bidang kesehatan masih eksis digunakan oleh masyarakat. Seperti Usada Bali masih sangat dipercayai masyarakat di Bali. Usada adalah ilmu pengobatan tradisional Bali, memiliki banyak ajaran berkaitan dengan berbagai cara pengobatan dan berbagai upacara dalam penyucian diri diwariskan secara turun-temurun. Sangat bagus sekali, cocok sekali kalau kita punya sesuatu yang tradisi kesehatan, dan ini tidak hanya bisa, kan seperti tadi disebutkan long distance, kita punya sumber-sumber air di mana-mana, dan itu buat paket kita bagus sekali. Misalnya orang yang bisa pergi, katakanlah dirawat di hotel apa gitu, nanti kita punya paket yang misalnya long distance, paket yang kan bisa dibawa ke, misalnya contoh yang dari Singaraja, Pondok Batu ada air campuan di Pura Pondok Batu, air Sudomale di Bangli, Tirta Empol ada, dan lain-lainnya, masih banyak sekali kita punya sumber-sumber itu, sangat bermanfaat. Dan itu kalau saya garis bawahi, itu memang semua untuk menyeimbangkan jasmani, rohani, pembersihan, dan akhirnya kesehatan secara total. Praktisi kesehatan tradisional kelahiran Buleleng berharap ide cemerlang ini dari kebijakan Gubernur Koster hendaknya diteruskan sesuai norma-norma yang berkembang saat ini. Harapan kami semoga diteruskan dan juga digali, kalau ada ide-ide itu ditampung. Jangan sampai kasihan kalau tidak ditampung, tapi ya kita saring, kan saring dulu baru sharing kan gitu, sesuai dengan sesana kita, ya yang norma-norma yang wajar, yang memang sesuai lah dengan yang hal-hal yang baik, mempromosikan untuk Indonesia. Khususnya spesial ada juga kita di Bali, di mana-mana banyak sekali loh air-air ini, air yang berkhasiat di Singaraja, di Bangli, di Gianyar, di pokoknya banyak lah di Bali ini yang sangat appreciated. Ketua Wellness and Wellcare Entrepreneur Association, Agnes Laudra Hutagalung, sangat menghargai keberanian Gubernur Koster menerbitkan peraturan tentang pengobatan tradisional. Hal ini bisa menjadi contoh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Ia berharap Gubernur Koster bisa menjadi Menteri Ethno Wellness Indonesia. Sejalan dengan peraturan yang dilakukan oleh Pak Koster sebagai Gubernur, peraturan untuk obat-obatan tradisional, saya rasa ini suatu kebijakan yang sangat baik, yang saya harap dapat diikuti oleh pemangku daerah lainnya. Karena setiap daerah mempunyai herbalnya masing-masing, mempunyai kekayaan masing-masing, dan saya lihat pemerintah Bali sangat concern dengan hal ini, dan saya sangat menghargai. Jadi semoga Pak Koster bisa menjadi Menteri Ethno Wellness Indonesia di kabinet yang akan datang, sehingga bisa gebah-gebah seluruh
Pemda di Republik ini untuk mempunyai keberanian menjadi jati diri sendiri dan menjual apa yang bisa kita jual dari Republik ini. Sebagai orang luar Bali memahami sistem wellness lainnya yang sudah mapan, Bali harus lebih banyak kerja keras lagi, memperbaiki dan mengimprove baik standar pelayanannya, terutama standar aplikasinya. Hal itu perlu ada aturan teknis di bawah gubernur. Sebagai orang dari luar Bali yang memahami bagaimana sistem pengobatan, bukan pengobatan, sistem wellness di dunia lainnya yang sudah lebih mapan, saya lihat Bali harus banyak bekerja keras untuk memperbaiki, mengimprove ya standar-standarnya, baik standar pelayanannya yang ada, yang sebenarnya sudah ada di standar usaha, cuman aplikasinya yang belum. Nah, mungkin ada perlu semacam peraturan teknis lagi dari di bawahnya gubernur untuk ikut gebah-gebah, atau mungkin cukup pakai peraturan itu tetapi dilaksanakan dengan baik. Bali Usada bagian dari ethno wellness yang Bali origin yang masih berkembang di masyarakat, hendaknya dipertahankan dan dikembangkan sebagai pengobatan alternatif lainnya.